Batseran Freddy, terpaksa pemilik lahan Desa Olilit Palang Jalan Poros Saumlaki, tuntut hak keperdataan harus terselesaikan oleh Pemda. Berita Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saumlaki, Media TV Tanimbar, ID, salah satu tokoh masyarakat Desa Olilit Freddy Batseran menyatakan bahwa, pemalangan jalan di Jalan Insinyur Soekarno yang biasa disebut Jalan Poros Saumlaki yang adalah pusat kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebetulnya sudah berlangsung beberapa minggu lalu. Namun karena pihak pemerintah daerah ulur-ulur waktu dan terpaksa dari pihak pemilik lahan harus ambil langkah tegas untuk pemalangan jalan, dengan tujuan hak keperdataan kami dari pemilik lahan wajib terselesaikan. Jelas Ferdi kepada wartawan media ini, bertempat di halaman kantor BPKAD Kepulauan Tanimbar Senin 20 Mei 2024 pukul 9.47 WIB. Menurut Freddy, saya juga punya tanah di Jalan Poros, hal ini kami berjuang bersama-sama para pemilik lahan asal Desa Olilit untuk mencari hak keperdataan kami yang ditinggalkan sejak tahun 2002 yang lalu, kata Freddy. Sudah terbayar tanaman tumbuh pada gusuran tanah yang diambil oleh Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, MTB, di kala itu. Kami selalu menunggu terus tanpa membatasi diri dalam perjuangan, ternyata mereka lalu mengabaikan sehingga, sekarang waktunya untuk kami ambil langkah tegas hak keperdataan kami Pemda segera selesaikan. Beber Freddy. Pemerintah daerah MTB di kala itu, sudah menyelesaikan tanah sepanjang 100 m arah badan dinas sebelah timur dan sebelah barat di tahun 2005 yang lalu oleh panitia pengadaan tanah di kala itu. Mulai dari Bupati Oratmangun sampai dengan staf, sesuai amanat Kepres nomor 55 tahun 1993 tentang panitia pengadaan tanah di saat itu, untuk kepentingan umum jadi sudah selesai, terang Freddy. Sedangkan menjadi tuntutan hak pemilik lahan saat ini adalah 15 meter sebelah timur sesuai fakta pada kwitansi yang katanya diterima oleh mantan Kades Olilit Frans Salembun tahun 2007. Lebih jelas adalah pernyataan mantan Kades F. Salembun di hadapan masyarakat Olilit bahwa, kwitansinya dikasih untuk pelengkap administrasi Lakateru. Ternyata kwitansi yang dikasih itu kosong belum terisi apa-apa kata mantan Kades. Namun belakangan ini terbukti bahwa pada kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani oleh mantan Kades F. Salembun itu ternyata terbukti tertulis pada kwitansi tersebut pembebasan tanah sebelah timur 15 meter senilai Rp 995.375.000.00 untuk para pemilik lahan 15 meter sebelah timur. Ternyata uang itu dari tahun 2007 sampai hari ini tidak pernah sampai di tangan para pemilik lahan. Selain itu sebagai bukti fakta dari mantan Kades adalah telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima sekian uang yang tersirat dalam kwitansi fiktif itu. Ujarnya. Jadi hari ini, di mana pemerintah daerah yang sudah menganggarkan dana 1 miliar untuk panjar dan diserahkan kepada pemilik lahan, disertai dengan berita acara disaksikan oleh Forkopimda berarti pemalangan sepanjang ruas Jalan Poros dicabut, ujar Freddy. Tetapi sebaliknya artinya tidak terrealisasi maka, pemalangan jalan tidak akan pernah dicabut hingga mendapat jawaban resmi dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebelum mengakhiri penjelasannya, Freddy atas nama seluruh pemilik lahan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan pengguna jalan yang beraktivitas di seputar Jalan Poros, dan selanjutnya dirinya pun berharap kepada pemerintah Kepulauan Tanimbar jangan lagi menunda-nunda atau berlama-lama karena kasus ini sudah tertinggal hingga 22 tahun sudah. Marilah berpikir baik dan merasa memiliki daerah ini sehingga hal-hal mendasar seperti ini berkenaan segera diselesaikan. Pintahnya. Itu pernyataan dari saudara F. Salembun di hadapan masyarakat di Olilit bahwa itu kwitansinya dikasih hanya untuk pelengkap administrasi di Lakateru. Ternyata kosong di tanda tangan. Lalu pada akhirnya terbukti ada tercatat di situ pembebasan tanah sebelah timur 15 meter. Itu Bapak tercantum dalam kwitansi itu berapa ratus juta begitu? Itu 995.375.000 rupiah. Itu untuk pemilik lahan. Untuk pemilik lahan yang 15 meter ruas sebelah timur. Dari Jalan Poros. Tapi bagaimana uang itu sampai ke tangan pemilik atau tidak, Bapak? Ya, uang itu ternyata dari tahun 2007 yang lalu, ternyata uang itu tidak sampai kepada para pemilik tanah yang 15 meter itu. Nah, sehingga beliau lalu kita undang untuk mengklarifikasi. Nah, ternyata beliau bilang bahwa kwitansi itu yang seperti tadi. Tanda tangan blanko kosong. Kemudian beliau nyatakan bahwa
beliau tidak tanda tangan untuk 15 meter itu. Berarti kami menganggap bahwa 15 meter itu tidak benar. Masih kami menguasai. Sehingga kami menuntut itu jalan poros 40 meter, ruas sebelah timur 15 meter, sampai dengan tembok perkantoran badan dinas, dan 15 meter sebelah barat. Demikian. Sehingga kami mengambil sikap untuk sekarang harus menuntut hak keperdataan kami. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang ini pemalangan jalan sudah jalan. Ya. Karena saya pikir bahwa berkali-kali sudah pertemuan. Ya. Saya pikir kesabaran manusia sudah cukup. Sudah cukup. Nah, maka itu seandainya hari ini mungkin sebentar ini ada merapat. Ya. Jika hasilnya seperti apa kalau diselesaikan, ya puji Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak selesaikan, bagaimana prinsip dari Petualang? Ya. Jadi kalau hari ini pihak Pemda yang sudah menganggarkan dana 1 miliar untuk panjar daripada bidang tanah yang sudah dipakai untuk badan jalan dan diselesaikan kepada kami masyarakat dan dibuat secara tertulis dalam berita acara, disaksikan oleh unsur Forkopimda, berarti kita pemalangan dicabut. Tetapi apabila tidak, maka tetap pemalangan sampai dengan ada kenyataan. Ya, itu pada prinsipnya. Pada prinsipnya demikian. Berarti prinsipnya bahwa hari ini pemalangan jalan, jika Pemda tidak jeli melihat untuk membayar 1 miliar itu, maka pemalangan tetap berlangsung terus sampai pada titik penyelesaian, pembayaran. Ya. Oke, mungkin harapan apa Bapak kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah? Harapan kepada masyarakat, pertama, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan untuk menggunakan badan jalan poros utama yang seperti dilihat beberapa kali. Kami minta maaf, ya, ada pemalangan sehingga terganggu. Tetapi kami juga berharap dari pihak Pemda, pihak Pemda KKT yang sekarang berubah dari Kabupaten MTB, mari kita lalu melihat jeli, jangan menunda-nunda lagi, karena sudah lama, 21 tahun 7 bulan, ya, ditinggalkan oleh Pemda Kabupaten MTB sampai dengan Kabupaten KKT sekarang. Mengapa kok dibiarkan terus? Ya, ini yang namanya orang bilang tidak lalu peduli lagi terhadap masalah mendasar ini. Terima kasih. Mungkin harapan ke Pemda Bapak? Harapan ke Pemda, selesaikan dan tuntaskan secara tertulis. Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Pikiran baik yang disampaikan kepada pihak masyarakat dan kepada pihak Pemda. Ya. Mudah-mudahan Pemda bisa mendengar suara ini, lalu secepatnya diselesaikan, untuk jalan ini dibuka, lalu akses masyarakat bisa jalan. Ya, itu yang diharapkan kita bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih.